Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir, yang saya kasihi anak-anak adik-adik yang berkesempatan hadir teristimewa peserta ujian sesi kedua kita pada hari ini, Filipus Nasir. Baik, untuk sebagai informasi, ujian akan berlangsung selama 1 jam. Peserta ujian akan mempresentasikan karya ilmiahnya selama 20 menit. Pertanyaan, usul dan saran diberikan kepada penguji 1 selama 15 sampai 20 menit, penguji 2 dan penguji 3 masing-masing 10 menit. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator pada ujian karya ilmiah siang ini. Peserta ujian Filipus Nasir dengan judul penelitian pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa di SMA Santo Armorus dan Kupang. Sekali lagi, pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa SMA Santo Armorus dan Kupang. Kesempatan pertama saya berikan kepada Filipus Nasir untuk mempresentasikan hasil karya ilmiahnya, dan setelah presentasi kesempatan akan saya berikan kepada Bapak Ibu Suster untuk memberikan saran, tanggapan, pertanyaan, dan lain sebagainya. Kesempatan saya berikan kepada Filipus untuk mempresentasikan. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu guru serta teman-teman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa SMA Santo Armorus Kupang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, dan juga ini Bapak Ibu guru pembimbing saya, Pak Uktaf serta Ibu Sarah telah membimbing saya dalam menyelesaikan ujian karya ilmiah ini. Baik, kita punya pertama. Baik, pertama latar. Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan individu dan masa depan suatu negara. Dalam konteks pendidikan, siswa adalah subjek utama yang memiliki potensi unik untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat. Namun, proses pembelajaran siswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kecerdasan atau motivasi pribadi, tapi juga oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Lingkungan sosial yang mencakup keluarga, teman sebaya, guru, dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan motivasi belajar siswa. Rumusan masalah yang saya ambil di sini itu bagaimana dampak dari lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa SMA Santo Armorus dan Kupang. Tujuannya untuk mengetahui dampak dari lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa SMA Santo Armorus dan Kupang. Baik, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah yang pertama bagi peneliti. Bagi penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai lingkungan sosial. Yang kedua bagi siswa. Bagi siswa sebagai masukan mengenai lingkungan sosial yang baik dan motivasi belajar guna mencapai prestasi belajar yang optimal. Yang ketiga bagi guru untuk menambah wawasan dan pengetahuan guru sebagai pendidik dan sebagai acuan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian yang terutama di bidang pendidikan. Masuk ke pembahasan program pusaka, masuk untuk materi. Yang pertama, lingkungan sosial dan motivasi belajar dibagi menjadi 3 poin, yaitu lingkungan sosial, motivasi belajar, dan lingkungan sosial dan motivasi belajar siswa. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat atau sebuah suasana di mana kita dikelilingi oleh suatu makhluk hidup. Dalam konteks ini manusia atau masyarakat.
Lingkungan sosial juga memiliki beberapa konsep di dalamnya, yaitu yang pertama lingkungan mikro. Lingkungan mikro merupakan lingkungan terkecil yang terdekat di antara setiap manusia, di mana saling melakukan interaksi langsung antara siswa dengan individu lainnya. Hal ini melibatkan hubungan keluarga, teman sebaya, serta masyarakat. Yang kedua, dukungan sosial. Dukungan sosial dan keberadaan model peran positif juga merupakan kunci dalam lingkungan sosial. Jadi, dukungan sosial dapat berasal dari berbagai pihak seperti teman sebaya, keluarga, serta masyarakat. Ada juga menurut para ahli mengenai lingkungan sosial. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, menyatakan bahwa lingkungan sosial memberikan norma dan nilai-nilai yang memandu perilaku individu, menciptakan kesatuan sosial, dan mempromosikan solidaritas di antara anggota masyarakat. Selain itu, lingkungan sosial juga mencakup lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan agama yang memiliki peran penting dalam bentuk identitas dan orientasi nilai-nilai seseorang. Yang kedua, menurut Karl Marx, lingkungan sosial mencerminkan struktur kelas dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kelompok-kelompok dengan kekuatan ekonomi yang dominan cenderung menguasai sumber daya dan memegang kendali atas keputusan-keputusan penting. Sementara kelompok yang kurang berdaya seringkali mengalami ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Pandangan ini menekankan pentingnya pemahaman mengenai konflik dan pertentangan sosial dalam memahami dinamika lingkungan sosial. Poin yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu dengan keinginan untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan. Jadi dengan kata lain, motivasi adalah apa yang membuat kita tetap berbuat dan menentukan ke arah mana yang kita berbuat. Ada juga motivasi belajar menurut para ahli. Menurut teori motivasi belajar dari Abraham Maslow, kebutuhan belajar muncul sebagai bagian dari hierarki kebutuhan manusia. Maslow menyusun hierarki ini baik kebutuhan fisik, dasar hingga kebutuhan psikologis. Motivasi belajar menjadi terlihat ketika individu telah memenuhi kebutuhan yang lebih rendah dan berusaha untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui pendidikan dan pengembangan diri. Oleh karena itu, motivasi belajar dipahami sebagai dorongan intrinsik mencapai pertumbuhan pribadi dan akulturasi diri. Yang ketiga, poin ketiga, hubungan lingkungan sosial dan motivasi belajar. Jadi hubungan lingkungan sosial dan motivasi belajar sangatlah berkaitan, yang dimana lingkungan sosial sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jika lingkungan sosial berupa nilai positif, maka siswa akan termotivasi agar mereka bisa mengembangkan potensi mereka dalam prestasi belajar. Dan sebaliknya, jika lingkungan sosial yang kurang mendukung atau menghadapi ketidaksetaraan sosial yang dapat menjadi hambatan bagi siswa untuk termotivasi dalam belajar. Siswa yang mengalami konflik keluarga, intimidasi di sekolah, dan ketidaksetaraan sosial mungkin mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Yang kedua, dampak-dampak dari lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa. Dampak-dampak di sini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif, pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi belajar seringkali menciptakan basis yang kuat untuk hubungan emosional. Dukungan dari keluarga, teman sebaya, dan guru dapat memberikan siswa rasa percaya diri dan keamanan emosional yang mendukung motivasi belajar mereka. Sedangkan lingkungan sosial yang tidak mendukung atau bahkan bersifat merugikan dapat menyebabkan rendahnya dukungan emosional. Ketidakcakupan dukungan dari keluarga, teman sebaya, atau guru dapat membuat siswa tidak dihargai dan tidak aman emosionalnya. Rendahnya dukungan emosional ini dapat menghambat perkembangan motivasi belajar siswa, membuat mereka kurang termotivasi untuk mengejar tujuan akademis mereka. Dan yang terakhir, peran lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa.
dibagi menjadi dua, yaitu dukungan emosional dan modal peran positif. Yang dimaksud dengan dukungan emosional ini, memberikan dukungan emosional yang positif dapat memberikan dampak yang besar pada motivasi dari siswa. Dukungan dari keluarga, teman sebaya, dan guru menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, memberikan siswa keyakinan diri dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan dalam hari belajar. Yang kedua, model peran positif. Lingkungan sosial menyediakan model peran positif seperti teman sebaya yang rajin belajar atau guru yang inspiratif. Dapat menjadi sumber motivasi bagi siswa melihat orang lain mencapai kesuksesannya dan menunjukkan dedikasi terhadap pembelajaran. Dapat menantang siswa untuk meniru perilaku positif tersebut dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian ini berisi tentang pendekatan penelitian, tempat, waktu penelitian, variabel penelitian, alur penelitian, prosedur penelitian, dan cara pengolahan data. Dalam melakukan metode penelitian ini diharapkan mampu memaparkan dan menguji pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa SMA 1 Universitas Kota Kupang melalui beberapa metode pengumpulan data yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai pada penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian metode pengumpulan data kuantitatif. Dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data sehingga dapat mengetahui fakta dan penerapan ilmiah melalui beberapa tes, yakni dengan diberikan berupa angket atau kuesioner. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya berada di Sekolah SMA 1 Universitas Kupang, beralamat di TDN 4, Kecamatan Ologo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Maret hingga akhir bulan Maret. Yang ketiga, populasi dan center. Menurut Ari Tuto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA 1 Universitas Kupang yang berjumlah 108 orang. Dan sampel merupakan, menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, yang dimana saya menggunakan pengambilan sampel menggunakan progressive sampling, yaitu peneliti memilih langsung sampelnya. Dan oleh karena itu, sampel yang ditentukan sebanyak 11 orang dari jumlah populasi ini secara acak. Yang keempat, variabel penelitian. Penelitian kali ini saya menggunakan variabel independen dan dependen atau variabel bebas dan terikat. Variabel bebas menurut Sugiono adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau simbol variabel terikat. Sedangkan menurut Nanang Martono, definisi variabel bebas atau dependen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain. Variabel bebas dari penelitian ini adalah lingkungan sosial. Variabel terikat menurut Sugiono menyatakan variabel independen sering disebut sebagai variabel output. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Dan variabel terikat dalam penelitian itu motivasi belajar siswa. Alur penelitian. Metodologi penelitian bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada secara terstruktur. Di beberapa teori bisa lihat langsung alur penelitian. Dimulai dari latar belakang, rumus masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka dan teori, metode penelitian, lalu pengumpulan data, analisis data, pembahasan terakhir kesimpulan. Yang terakhir, cara pengumpulan data dan analisis data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan memberikan angket pada siswa untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai lingkungan yang menyebabkan motivasi mereka baik atau buruk. Analisis data dilakukan agar mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap siswa melalui beberapa sampel yang telah diteliti.
Berikutnya pembahasan. Pada penelitian proses pengambilan data dilakukan pada waktu jam pulang sekolah agar tidak mengganggu proses kegiatan belajar yang ada siswa. Dan penelitian ini dilakukan pada hari Jumat 8 Maret 2004. Data yang diambil pada penelitian ini adalah data mengenai pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa SMA 1 dan 1 Kupang dengan menggunakan metode pengumpulan data kuesioner yang dibagi kepada siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 dan 11 SMA 1 dan 1 Kupang. Ini merupakan profil responden atau ini sampel yang mereka menjawab angket tersebut. Dari hasil penelitian, ini merupakan tabel angket hasil penelitian yang telah diisi oleh para responden. Dari penelitian pertama, seluruh anggota keluarga memberikan motivasi kepada saya untuk semangat dalam belajar. Dengan keterangan di situ, SL selalu, SL sering, JR jarang, DP tidak pernah. Rata-rata responden menjawab 54%, 54,5% menjawab selalu, 27,3% menjawab sering, dan 16,2% menjawab jarang, 0% menjawab tidak pernah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden menganggap seluruh anggota keluarga mereka memberikan motivasi kepada mereka untuk semangat dalam belajar. Dengan kata lain, hampir semua responden selalu mendapat perhatian dalam hal motivasi belajar di lingkungan keluarga mereka. Yang kedua, orang tua saya membimbing jika saya mengalami kesulitan dalam belajar di rumah. 18,2% menjawab selalu, 45,5% menjawab sering, 36,4% menjawab jarang, dan 6% menjawab tidak pernah. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa 45,5% siswa sering mendapat bimbingan dari orang tua jika mendapatkan kesulitan ketika belajar di rumah. Sedangkan 0% siswa mendapatkan bimbingan dari orang tua ketika mendapatkan kesulitan belajar di rumah. Secara keseluruhan dapat dikatakan seluruh responden selalu mendapatkan bimbingan dari orang tua. Yang ketiga, fasilitas di rumah mendukung saya dalam belajar, yakni komputer, buku, dan lain sebagainya. 36,4% menjawab selalu, 27,3% menjawab sering, dan 36,4% menjawab jarang, 0% menjawab tidak pernah. Dapat disimpulkan, 36,4% responden selalu sering mendapatkan fasilitas yang mendukung mereka dalam belajar di rumah. Secara keseluruhan responden mendapatkan perhatian khusus dan mendapatkan fasilitas belajar yang baik di rumah. Keempat, saya merasa nyaman belajar di rumah. Rata-rata responden menjawab 72,2% menjawab selalu, 9,1% sering, 0% menjawab jarang, tidak pernah, 18,2%. Jadi di sini dapat disebutkan para responden selalu merasa nyaman ketika belajar di rumah. Yang kelima, teman sebaya di lingkungan umum selalu mendukung dan melakukan belajar bersama. 27,3% menjawab selalu, 9,1% menjawab sering, 27,3% menjawab jarang, dan 36,4% menjawab tidak pernah. Dapat disimpulkan 36,4% responden tidak pernah mendapatkan dukungan dari teman sebaya dan melakukan belajar bersama di lingkungan rumah. Dari para responden sering melakukan kegiatan bermain dan menghabiskan waktu mereka dengan teman sebaya dan tidak melakukan kegiatan belajar. Yang keenam, apakah teman di lingkungan rumahmu sering mengajak Anda dalam bergaul dan tidak sama sekali memotivasimu dalam belajar di rumah? 18,2% menjawab selalu, 27,3% menjawab sering, 27,3% menjawab jarang, dan 27,3% menjawab tidak pernah. Dapat disimpulkan 27,3% responden sering diajak bermain dan bergaul dan tidak sama sekali mendapatkan motivasi dari mereka yang membuat mereka tidak mendapatkan motivasi dalam belajar. Yang ketujuh, saya menjalin hubungan baik dengan teman di sekolah. Rata-rata responden menjawab 100% selalu,
di mana mereka selalu berhubungan baik dengan teman mereka di sekolah. Yang kedua, masyarakat di lingkungan saya mendukung dan memotivasi dalam hal pentingnya belajar. Tiga puluh 36,4% menjawab selalu, 36,4% menjawab sering, 27,3% menjawab jarang, dan 0% tidak menjawab tidak pernah. Dapat disimpulkan 36,4% responden selalu mendapatkan dukungan dan termotivasi dalam belajar di lingkungan masyarakat, sehingga dapat dinilai bahwa setiap lingkungan masyarakat selalu mendukung dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang ke-10, hubungan saya dengan tetangga sekitar penuh dengan kekerabatan. 45,5% menjawab selalu, 45,5% menjawab sering, 9,1% menjawab jarang, dan 0% menjawab tidak pernah. Dapat disimpulkan 45,5% responden selalu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga sekitar, sehingga siswa dapat termotivasi dalam belajar karena memiliki hubungan yang baik dengan tetangga di sekitar rumah. Yang 11, tetangga sering menanyakan tentang bagaimana pelajaran yang telah terjadi di sekolah. 91% menjawab selalu, 27,3% menjawab sering, 27,3% menjawab jarang, 36,4% yang tidak pernah. Dapat disimpulkan bahwa 36,4% responden tidak pernah melakukan pertanyaan dari tetangga mengenai bagaimana pemilihan mereka di sekolah, sehingga siswa kurang termotivasi dalam belajar. Yang 12, kondisi rumah saya atau tempat tinggal saya nyaman untuk belajar. 72,2% menjawab selalu, 9,1% menjawab sering, 0% menjawab jarang, dan 16,2% menjawab tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 72,2% responden selalu merasa nyaman untuk belajar dikarenakan siswa melakukan perhatian dari setiap keluarganya. Yang 13, pernah merasa diabaikan atau tidak didukung oleh lingkungan sosial Anda. 0% menjawab selalu, 9,1% menjawab sering, 62,6% menjawab jarang, dan 27,3% menjawab tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan 62,6% responden jarang diabaikan atau tidak didukung oleh keluarga sosial, didukung oleh lingkungan sosial mereka, dan 23% tidak pernah merasa diabaikan di lingkungan sosial mereka. Jadi secara keseluruhan siswa atau responden tidak pernah merasa diabaikan di lingkungan sosial mereka. Yang ke-14, suasana sekolah Anda mendukung motivasi. Pada saat 45,5% menjawab selalu, 54,5% menjawab sering, 0% menjawab jarang, dan 0% menjawab tidak pernah. Dapat disimpulkan bahwa 54,5% sering merasa suasana sekolah mendukung dalam memotivasi belajar, sehingga dapat dilihat dari hasil ini bahwa siswa atau responden lebih sering merasa suasana sekolah mendukung dalam memotivasi belajar siswa. Dan terakhir, pernah merasa puas jika telah mencapai atau menyelesaikan suatu dalam bidang pelajaran. 90,9% menjawab selalu, 9,1% menjawab sering, 0% menjawab jarang, dan 0% menjawab tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 90,9% responden selalu merasa puas ketika telah mencapai atau menyelesaikan suatu di bidang pelajaran, sehingga siswa atau responden termotivasi dalam hal belajar. Ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Bagaimana dampak-dampak dari lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa di semasa proses Jepang? Dari hasil penelitian, dampak dari lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa sangat mempengaruhi siswa ketika sedang belajar. Dengan penelitian ini, lingkungan sosial memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap motivasi belajar siswa. Terdapat rata-rata 9,25% selalu merasa nyaman dan termotivasi jika mereka berada di lingkungan sosial yang akur, baik untuk keluarga, teman sebaya, sekolah, kelas, dan lingkungan masyarakat. Dan 7,5% tidak pernah merasa nyaman atau tidak termotivasi ketika mereka sedang belajar di lingkungan sosial yang akur. Jadi kesimpulan dari penelitian ini
Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial memberikan dampak yang besar bagi siswa dalam hal motivasi belajar. Dengan dilihat dari lingkungan sosial di keluarga, teman sebaya dan teman sekolah yang sangat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, lingkungan sosial sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa dan memberikan dampak positif kepada siswa. Saran, penelitian mengatakan beberapa terkait hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa SMA saat melakukan simpukan dapat memberikan hal yang baik dan buruk, dan untuk mencegah buruk terjadi, penelitian menyatakan untuk setiap lingkungan sosial siswa harus dipilah dengan baik, yang dimana peran seorang keluarga atau orang tua sangat berperan penting sehingga siswa bisa terhindar dari lingkungan sosial yang berdampak negatif bagi motivasi mereka. Sekian, terima kasih. Dari Bapak, Ibu, dan Suster. Oleh karena itu saya persilakan kepada penulis satu untuk memberikan tanggapan mengenai hasil ujian hasil penelitian dari Filipus Nasir. Baik, terima kasih Bu Sarah sebagai moderator dan sebagai pengunjung kedua, Philip peneliti. Jadi, yang pertama selamat saya sudah menyelesaikan penelitian. Yang kedua kita diskusi beberapa hal. Yang paling pertama, kenapa Philip mau tulis ini tentang motivasi belajar? Baik Pak, jadi saya mengambil tema ini karena saya ingin membuktikan kalau di setiap lingkungan sosial siswa itu tidak selamanya buruk. Jadi makanya saya melakukan penelitian ini yang menyangkut motivasi mereka itu tidak ada untuk belajar, belajar tidak ada. Berkaitan dengan Philip punya latar belakang itu, apakah ada persoalan dengan motivasi belajar sehingga kemudian Philip mau saya mau tulis tentang lingkungan sosial? Apakah ada soal? Ada persoalan? Tidak. Tidak ada persoalan di penelitian. Kan dia punya temanya kan latar belakang masalah, berarti kan ada masalah. Ini memang ada soal dengan ini motivasi, terutama kaitan dengan judul di SMA 1 Indonesia. Tidak ada masalah lagi. Masalah. Menurut saya Pak ada persoalan. Nah, Persoalan yang seperti apa? persoalannya di mana siswa-siswa saya melihat siswa-siswa SMA Sandro ini ada beberapa yang terpengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, di mana mereka tidak menjaga pergaulan mereka, tapi mereka bergaul dengan teman sebaya yang berlaku buruk. Itu Philip lihat atau Philip bikin penelitian awal? Yang saya lihat. Jadi tidak bisa kemudian saya lihat, harus buktikan misalnya bikin penelitian awal bahwa ada soal-soal itu. Jadi kalau saya lihat saja, kalau kemudian yang lain kami lihat baik-baik saja. Jadi kenapa saya pertama harus latar belakang, karena saya baca sepintas latar belakang yang Philip itu lebih banyak menjelaskan tentang apa itu pengaruh lingkungan, tapi tidak menunjukkan bahwa di sekolah ini ada persoalan soal ini yang menyebabkan peserta didik misalnya punya motivasi belajar itu. Jadi harus tunjukkan dulu persoalannya bagaimana.
Misalnya, contoh sederhana, misalnya, oh ini, saya tulis karena saya penelitian itu ternyata, misalnya anak 12 IPS itu, dulu kami rata-rata kami punya nilai ini tuh 8. Tapi sekarang kami punya rata-rata nilainya bukan 8 lagi, tetapi jadi 6. Kenapa jadi 6? Itu yang ada persoalan dan itu dijadikan latar belakang. Bukan produk menengok atau belakang. Nanti itu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi di latar belakang itu biasanya orang sebut ada istilah dasein dan dasolen. Dasein itu kenyataannya, dasolen itu yang diharapkan. Yang diharapkan juara 1, kenyataannya juara 5. Berarti ada persoalan antara kenyataan dan harapan. Berikut. Ini kita ke landasan teori yang kedua. Di landasan teori soal lingkungan sosial, soal motivasi belajar, itu pilih punya pendapat atau pendapat ahli? Pendapat para ahli. Menurut pendapat para ahli. Maka kalau menurut pendapat para ahli harus tulis sumbernya. Tidak bisa kemudian diam-diam saja begitu, nanti orang penjara gitu. Karena itu orang punya pendapat. Dan catatan, setiap kali satu poin setelah misalnya kamu menulis, di bagian akhirnya harus ada kesimpulan dari kamu sendiri. Misalnya contoh tentang lingkungan sosial. Setelah menurut para ahli mengenai lingkungan sosial itu apa? Maka di alinea terakhir kalau bisa kemudian kamu harus mencantumkan penjelasan. Oh, menurut dari sekian ahli ini maka saya tarik kesimpulan menurut saya lingkungan sosial itu seperti ini. Jadi tidak bisa kemudian ahli habis hilang. Harus ada kesimpulan sendiri supaya jangan sampai kemudian nanti tidak ada kesimpulan dari kamu sebagai penulis. Kemudian yang kedua yang saya mau tanya, ini penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu di bab 2 landasan teori minimal ada penelitian yang relevan. Penelitian relevan itu apa? Penelitian tertentu. Kenapa tidak cari? Atau kenapa tidak ada? Minta maaf Pak, saya juga baru pertama kali nyusun karirnya kuantitatif, jadi saya menanyakan pada guru pembimbing saya. Pertama mungkin lupa untuk bertanya, dan penting untuk konsol jangan lupa bertanya kalau di bab ada apa ini itu sama saya. Jadi satu poin yang harus ada di sana adalah penelitian yang relevan. Kenapa itu harus ada? Itu jadi acuannya kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga yang harus ada di sini itu hipotesis penelitian. Kenapa juga tidak? Karena ini kan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu pemali kalau kemudian tidak ada hipotesis. Gitu. Kuantitatif itu harus ada hipotesis. Ini penelitian di semua bab saya tadi pagi baca tidak ada hipotesis. Jadi, kenapa tidak ada? Ya. Atau apa? Jadi di bab 2 itu harus ada hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian, terlepas nanti sebenarnya jawabannya benar atau salah atau tidak benar itu, tetapi ada jawaban sementara. Baik, kalau begitu yang terakhir untuk bab 2 pilih fokusnya lingkungan sosial itu
Karena saya baca lingkungan sosial itu ada beberapa. Ada rumah, sekolah, kemudian keluarga. Jadi fokusnya di sekolah. Sekolah. Ya. Baik, kita masuk lagi. Penelitian kuantitatif. Populasinya 198 orang. Kemudian sampel 11. Jadi tentukan sampel itu seperti apa, saudara? Saya tentukan langsung pilih gitu. Langsung pilih. Ya. Kenapa? Bikin begitu. Dari 198 hanya 11. Cara pengambilan sampel, tekniknya apa? Hanya teknik menggunakan teknik propositif sampling. Tetap proses sampel. Kita ada penjelasan. Penjelasannya bilang, Jadi, peneliti memilih sampel. memilih sampel sendiri. Ya. Tahu tidak, purposive sampling itu ada 7 kategori atau jenis. Kita tahu. Yang dipakai salah satu dari 7 itu. Tetapi purposive sampling itu ada. Kenapa hanya 11 gitu? Dari 198. Kenapa tidak 10, tidak 20? Tidak. Jadi nanti baca. Mulai dari critical case sampling sampai di typical case sampling, itu penjelasannya ada. Dan yang dipakai extreme case sampling karena dengan kriteria tertentu sebenarnya. Saya memilih sampel itu dengan kriteria tertentu. Ya itu dia. Hanya tulis tak harus mengerti minimal tahu kalau saya pakai itu. Nah, sekarang sampel kaitan dengan penjelasanmu di bagian ini profil responden. Saya lihat di situ ada 2 ya. Profil responden itu ada 2, ada jenis kelamin dan kelas, tingkat kelas. Jenis kelamin itu laki-laki perempuan, tingkat kelas itu kelas 10 dan kelas 11. Jenis kelamin itu ternyata jumlahnya hanya 10. Laki-lakinya 9, perempuannya 1. Atau berarti nanti perbaiki di tulisan. Karena saya baca di tulisan itu Itu Pak, yang kamu itu yang saya memperbaiki yang Anis. oke, baik. Berarti yang di jenis yang tingkatan kelas juga sama. Ya, saya suruh perbaiki. Perbaiki. Berarti berapa? Ini kelas 11 berapa? Karena di situ kan di yang pertama, kalau di saya itu ada yang pertama berarti kelas 10 4, kelas 11 5. Jadi kelas 10-nya 5, kelas 11-nya ada 6. Nah, oke. Baik. Kemudian di bagian saya mau tanya, bagaimana cara pilih kumpul data? Cara mengumpulkan data seperti apa? Saya menggunakan proses apa? Kuesioner. Itu saya pakai Google Form. Kuesionernya bikin bagaimana? Pertanyaannya saya lihat ambil referensi dari Dari mana? pertanyaannya ikut referensi dari Dari orang ini. Kenapa tidak ikut yang dari Pak Pro? Dia langsung mengenal di Pak Pro. Kan membuat kuesioner itu kan harus dari landasan teori yang kamu kasih. Jadi ini kuesioner ada kisi-kisi tidak? saya langsung buat
Langsung pertanyaan, ini berarti kamu hebat. Membuat kuesioner itu pilih kalau soal kisi-kisi. Kisi-kisi diambil dari mana? Diambil dari landasan teori yang ada di bab 2. Maka harusnya, ini kaitan dengan bab 2, harusnya di bab 2 itu harus ada indikator dari motivasi belajar itu seperti apa, sehingga nanti indikator-indikator itu yang dijadikan sebagai salah satu pertanyaan untuk ambil data. Misalnya, indikator salah satunya adalah ketersediaan sarana prasarana misalnya. Sehingga nanti kau bisa bertanya, apakah ketersediaan sarana prasarana itu cukup? Contoh. Tidak bisa kemudian bangun-bangun ada pertanyaan. Nanti kalau bangun-bangun ada pertanyaan, tidak nyambung dengan kamu punya tulisan. Jadi jadi teknik pengumpulan datamu adalah instrumennya angket, harus ada kisi-kisi. Jadi ke ini nanti bagian revisi, nanti revisi saya yang tulis saja. Harus ada kisi-kisi dan acuannya di mana? Acuannya adalah di bab 2. Maka bab 2 juga nanti harus diperbaiki. Oke, kemudian di bagian teknik pengolahan, kalau saya tidak salah atau saya tadi baca juga, tapi ada satu kalimat yang sedikit mengganggu saya adalah kalimat reduksi data. Buat kenapa ada itu kalimat? Ada harusnya saya ada reduksi dan kata, mungkin di pembahasan kalau saya tidak salah. Kenapa ada itu? Kau tahu reduksi data itu? Reduksi data itu memilah, menyeleksi. Jadi kalau memilah dan menyeleksi itu ada di kualitatif. Reduksi itu ada di kualitatif. Jadi jangan sampai nanti tulisanmu kuantitatif, tadi tidak ada hipotesis, tapi ada reduksi data. Kemudian teknik analisis datanya pakai apa? Sehingga kemudian pilih dapat itu hasil yang tadi di tabel itu sekian persen. Saya analisis datanya itu saya langsung dari Google Form, Pak. Biar langsung keluar dari Presentasi itu yang ada di Google Form. Iya. Ya, itu presentasi yang ada langsung di Google Form. Ya, saya sudah buka. Kayak ini presentasi langsung dari Google Form. Maka kenapa angket itu penting, Billy? Karena kalau lihat penelitian, kalau kamu mau pakai angket, di sini kok akhirnya harus pakai yang namanya angket skala Likert. Dan ada 1 sampai 5, ada 1 sampai 4. Kalau orang merasa puas sekali ya 5 gitu. Sehingga kemudian angka itu yang dihitung. Jadi bukan hasil penelitian nanti harus diambil. Jadi penelitiannya bukan hasil yang dari Google Form itu, tetapi per poin pertanyaan dari instrumen itu yang dihitung. Misalnya sarana prasarana dari 11 orang itu, ini mereka ternyata 9-nya menjawab sangat atau angka 5. Ya berarti mereka merasa bahwa sarana prasarana di sekolah ini cukup bagus gitu, mendukung secara sarana prasarana sekolah. Jadi dan perhitunganmu harus pakai satu perhitungan namanya regresi linier.
regresi sederhana. Jadi tidak kemudian ambil hasil dari Google Form, kasih masuk itu jadi hasil penelitian, itu tidak. Itu hasil mentah. Dan ini di hasil penelitianmu, ya ini angket yang kamu bikin, saya sudah bilang tadi ya, buat saya angket ini tidak layak untuk kau pakai untuk data. Okay? Karena yang pertama tidak ada kisi-kisi dan angket ini tidak ada acuannya. Tidak ada acuan. Acuannya mana? Tidak ada. Maka nanti angket harus bikin ulang dan ambil data ulang. Kemudian yang terakhir, Philip, hasilmu apa, Philip, penelitiannya? Hasil dari penelitian apa? Ini apa? Ya. Hasil penelitian itu saya dapat ini, saya mengetahui kalau setiap manusia itu tidak selamanya memiliki dampak negatif. Itu hasilnya. Ya, Ya, nanti kerja ulang saya kasih. supaya hasilnya juga lurus. Sehingga kemudian misalnya yang kau mau tuju itu dampak atau yang kau mau tuju itu motivasinya. Kalau yang mau dicari motivasi belajarnya, maka dari bab 2 yang menjelaskan motivasi belajar dengan berbagai indikator tadi yang saya bilang. Sehingga nanti ketika kau bikin dia punya angket untuk ambil data, ada kolom nomor, kemudian di sebelah nomor itu indikator, kemudian apa? Komponen, habis indikator, habis itu soal, habis itu jawaban soal. Jadi kisi-kisi itu sudah lengkap. Misalnya saya tanya tadi tentang sarana prasarana. Ini komponennya sarana prasarana, indikatornya untuk mengetahui sarana prasarana sekolah. Habis itu soalnya apa? Pertanyaannya, apakah sarana prasarana sekolah memadai? Jawabannya memadai atau tidak? Mereka memberikan jawaban seperti itu. Dan itu berarti angket apa terbuka atau terbuka? Terbuka. Tertutup. Jadi angket yang kau hanya centang angka itu tuh namanya angket tertutup. Kalau angket terbuka itu pertanyaan, kemudian orang bisa memberikan tambah penjelasan. Jadi nanti habis ini tolong perbaiki, ya perbaiki banyak, karena perbaiki dari pertama. Jadi kita latar belakang, jelaskan bahwa ada persoalan. Sehingga kemudian satu penelitian itu jalannya satu garis itu. Dan banyak hal yang di latar belakang itu bisa dipindahkan ke bab 2. Saya terima kasih. Terima kasih Pak Tony setelah sudah kesempatan. Selanjutnya Philip bisa menerima dan memperhatikan keputusan yang disampaikan oleh Pak Tony agar dipindahkan ke depannya. Oke, yang selanjutnya sebelum kesempatan pada menuju 2, Suster akan menyampaikan beberapa. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama, propsiat untuk Philip Nasir yang sudah mempresentasikan hasil karya ilmiahnya. Tetap semangat walaupun di dalam pembahasannya masih ada kekurangan. Jadi setiap masukan harus menjadi kesempurnaan untuk lebih baik lagi dalam menyusun karya ilmiah. Di sini di mana judul karya ilmiah Filipus adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap
motivasi belajar siswa SMA Santo Aloysius Johnson. Pertama saya mau tanya pengalaman Philip, apa dampak sosial, lingkungan sosial, dampak negatif dan positif yang Philip alami selama 3 tahun berada di SMA Santo Aloysius Johnson Kupang. Bagus, saya menjawab. Jadi dampak negatif yang saya terima dari lingkungan sosial, khususnya di lingkungan sekolah, itu dimana kalau misalnya ada guru yang jarang masuk kelas atau penjelasannya tidak mudah untuk dipahami, itu membuat saya tidak semangat untuk belajar. Terus dampak positifnya itu saya memiliki teman kelas yang baik dan selalu membantu saya ketika ada susah dalam belajar. Jadi dalam menghadapi dampak negatif, apa usaha Philips untuk mengatasi dampak negatif itu sehingga pengaruh sosial di dalam motivasi belajarnya Philips tetap stabil? Jadi upaya saya dalam menghadapi dampak negatif dari sosial yang ada di sekolah, saya ini saya akan lebih, kalau saya bertanya dengan saya, dampak negatifnya banyak, ada beberapa guru yang penjelasannya tidak begitu baik. Saya mending lebih baik belajar dan mencari materi sendiri gitu. Yang berikut lagi di dalam bab 2, bab pembahasan dampak-dampak lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa, itu ada positif dan negatif di lingkungan kecil, misalnya di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah. Itu harus memberikan contoh yang nyata, sehingga misalnya kita membaca atau saat presentasi kita tahu bahwa saat penelitiannya seperti ini. Misalnya pengaruh sosial di dalam kehidupan seseorang itu pertama di dalam lingkungan kecil atau mikro. Itu pertamanya dari keluarga. Misalnya kalau di sini ditulis semua, berarti harus terapkan dampak positif atau negatifnya harus ada, sehingga misalnya ada penelitian seperti itu di sekolah seperti itu, berarti harus menuju ke judul yaitu pengaruh motivasi lingkungan sosial. Itu seperti yang Philip buat angket, itu pengaruh lebih besarnya ke negatif atau ke positif, seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Sister selaku penguji 2. Itu bisa memahami dan memperhatikan agar bisa ditindaklanjuti ke depannya dalam memperbaiki hasil penelitian tersebut. Oke, baik, terakhir saya saya dari penguji 3. Saya juga pembimbingnya Philip, pembimbing 2 ya. Jadi sini ada beberapa masukan dari saya. Yang pertama itu teknik penulisan. Kalau dari tadi penguji 1 dan 2 telah mengomentari tentang hasil dan isi dalam penelitian, kajian penelitian, sekarang saya hanya bagian pada struktur penulisannya. Jadi tolong diperhatikan pada penulisan ini di mana ada kata-kata yang kurang huruf dan spasi. Di situ tidak diperhatikan, bahkan kata awalan setelah titik pun juga tidak diperhatikan di situ. Tolong diperhatikan. Kemudian di bagian terakhir itu pada penulisan nama kutipan, kamu ambil sumbernya di mana? Referensinya coba kita buka referensinya.
Ada di situ referensi di bagian bawah akhir referensi ada. Iya, daftar besar. Saya belum semua. Belum semua. Itu nanti harus diperbaiki. Tolong diperhatikan. Coba kita lihat ada namanya tidak ada. Coba Abraham siapa? Abraham yang tadi disebut di depan situ ada. Tolong diperhatikan. Karena ini bisa kelihatan apakah ini dia mengutip dari internet atau dari video. Bisa dilihat sedikit. Bisa diperhatikan. Oke. Kemudian struktur penyusunannya harus dilihat, perhatikan satu persatu agar bersatu, karena dalam kurikulum penelitian struktur dalam menulis suatu hasil ini bukan cuma hanya setelah habis di SMA ini, tapi dia berkelanjutan. Nanti kalau Philip sudah kuliah, mau tulis proposal atau hasil penelitian, tulis skripsi, mereka juga melihat dari struktur penulisannya. Oke, itu mungkin dari saya. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab bagi yang mengikuti ujian dari Philip hari ini. Cukup satu pertanyaan, silakan. Sudah ada? Tidak ada. Oke, baik. Oke, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saran dan lain sebagainya, terima kasih untuk penguji 1, penguji 2 dan Philip sebagai peneliti. Kedepannya kami berharap agar setiap saran, pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditindaklanjuti